Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita mau dengar firman sama-sama lagi ya. Dan oleh karena itu siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya, biar kita semua boleh terima berkat dari Tuhan. Kita berdoa lebih dulu. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman dari Tuhan. Biarlah kami boleh terima janji, rema, tuntunan, arahan, teguran yang akan membuat kami semua jadi lebih dewasa dan lebih kuat di dalam Tuhan. Berbicaralah lewat bibir lidah hamba-Mu ini, urapi, dan biar semua yang punya telinga mendengar apa yang dikatakan Roh Kudus kepadanya, dan biar kami semua boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, waktu berjalan terus. Hari ini kita sudah mulai masuk di bulan-bulan ber ya, yang merujuk ke akhir tahun ya. Waktu cepat sekali berjalan dan perubahan banyak sekali terjadi, baik yang di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Kita semua menyaksikan bagaimana perubahan sedang terjadi. Kalau kita cermati, sebenarnya perubahan ini secara spiritual sudah bisa dilihat, sudah bisa diprediksi. Waktu Tuhan katakan bahwa api Pentakosta ketiga sedang dicurahkan, maka kalau kita mempelajari firman Tuhan, kita akan ngerti bahwa api itu akan membuat orang-orang bertobat, betul. Ya. Api itu akan membuat orang-orang datang kepada Tuhan, betul. Tetapi api yang sama yang juga membuat banyak kita menerima mujizat, kita mengalir dalam karunia, api itu juga yang memurnikan kita semua. Tema Pentakosta ketiga sudah didengung-dengungkan sejak tahun 2013. Bahwa sedang terjadi pencurahan api Roh Kudus besar-besaran. Yang mengakibatkan penuaian jiwa besar-besaran juga. Supaya dengan demikian mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan yang kedua. Saudara dikasih Tuhan, ini sudah ada di Alkitab. Tinggal kita percaya lewat tanda-tandanya. Dan memang tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua sudah dekat, sudah nyata. Hari H kapan tidak ada yang tahu. Ya, momennya kapan tidak ada yang tahu. Tapi tanda-tandanya, bahasa aslinya moed, artinya rambu-rambunya jelas. Rambu-rambunya jelas. Nah, kalau kita berkaca dari rambu-rambu yang ada di firman Tuhan, sudah dekat. Dan sama-sama kita ngerti kalau bahwa menjelang kedatangan Tuhan yang kedua, selalu dan akan, bukan selalu kedatangan Tuhan yang kedua kan cuma sekali ya. Saudara dikasih Tuhan, ya akan didahului oleh penuaian jiwa besar-besaran yang disebabkan pencurahan Roh Kudus besar-besaran juga. Ya, nah lewat tanda-tanda yang sudah dekat dengan kedatangan Tuhan berarti dua momen yang mendahului kedatangan Tuhan yang kedua harusnya sedang terjadi. Dan ini membuat kita semua makin confirm. Lalu kemudian sejak 2013 kalau kita perhatikan sebenarnya banyak terjadi satu yang signifikan. Apa itu? Kasus-kasus di gereja dibongkar sama Tuhan. Hamba-hamba Tuhan dimurnikan sama Tuhan. Yang dulu-dulu tidak pernah terbuka tiba-tiba dibuka. Tiba-tiba banyak gereja mulai menata dirinya. Tiba-tiba banyak gereja tubuh Kristus itu mulai memperbaiki dirinya, mempertajam doktrinnya, memperdalam hubungannya dengan Tuhan, mendisiplin para pengerja-pengerjanya dengan konsisten. Karena memang di dalam surat Petrus dikatakan bahwa api itu kalau turun, api penghakiman turun, itu dimulai dari rumah Tuhan sendiri. Nah, akhir-akhir ini, dalam 1-2 tahun terakhir ini, kalau kita perhatikan, tanda-tanda itu sudah mulai bergeser, bukan cuma ke dalam, tetapi mulai memurnikan atau mulai menggoncang dunia. Dan khususnya tahun ini, pemerintahan negara-negara sudah mulai terjadi. Mulai goncangan-goncangan mulai terjadi. Saudara dikasih Tuhan, kalau saya pribadi, yang ini pribadi ya saudara ya. Saya pribadi melihat bahwa api itu sekarang sudah bukan hanya di dalam gereja.
Api itu sudah dari 2013 atau bahkan sebelumnya sudah mulai membakar gereja sampai hari ini. Dan hari-hari ini tidak hanya gereja yang lagi dibakar. Tapi api itu sudah juga mulai merambah keluar gereja. Dan khususnya Tuhan bergerak dari atas ke bawah. Tuhan mulai dari pemerintahan-pemerintahan. Bukan cuma Indonesia, bukan cuma di republik ini terjadi. Tetapi kalau Anda dan saya cermati, terjadi di mana-mana. Anda lihat TV, Anda lihat YouTube, Anda akan lihat Nepal digoncang, Tokyo, Jepang, Korea. Mulai ngalami banyak hal, mulai ngalami perubahan-perubahan. Saudara dikasih Tuhan. Saya sebagai rohaniawan nangkep yang profetik. Rohaniawan yang profetik saya nangkep. Yang saya ngerti, yang saya dapat, yang saya tahu. Dan saya percaya. Kedatangan Tuhan makin dekat, saudara. Makin jelas. Ya, saatnya makin dekat. Karena api itu sedang benar-benar menyucikan semuanya. Api Roh Kudus yang merobos itu sedang menyucikan. Api yang sama yang memampukan, memulihkan. Api yang sama menguduskan. Menguduskan. Dan oleh karena itu, saudara dikasih Tuhan, respon kita terhadap api yang sedang turun itu sangat menentukan. Hari ini kalau senang judul khotbah, saya sedang bicara tentang api yang sedang turun untuk kebaikan. Saya berdoa Bapak Ibu semua tangkap pesan Tuhan ini. Bahwa ada api Roh Kudus yang sedang turun. Tapi api itu bukan menyakiti, bukan. Api itu untuk datangkan kebaikan. Kadang memang gak nyaman waktu Tuhan lagi bekerja, tetapi kita harus belajar percaya bahwa apa yang dilakukan sama Tuhan itu mendatangkan kebaikan. Ada satu kata Yunani yang saya belajar, saya tidak tahu ya kalau ada kata ini di bahasa lain. Tetapi di bahasa Yunani kata ini berbunyi gini, asketis. Satu kata tapi punya 3 arti. Kalau diterjemahkan ke Indonesia, ya. Asketis bicara soal dilatih, didisiplin, dan diajar praktek. Dilatih, didisiplin, dan praktek. Praktek. Kalau disimpulkan, sering kita sebut diproses. Ya, diproses. Dan kalau saya hubungkan kata ini dengan api yang sedang turun, tapi mendatangkan kebaikan. Tuhan sedang latih kita. Tuhan lagi disiplin kita gereja. Tuhan lagi ajar kita untuk praktekkan hal-hal yang mungkin belum semuanya kita praktekkan. Selama ini kita jadi Kristen cuma sebagian dari firman yang kita lakukan. Tapi Tuhan lagi mau ajar biar kita total jadi seperti Kristus. Katakan amin. Saudara kasih Tuhan, penting kita sedang dimurnikan untuk dilatih. Kita dimurnikan untuk didisiplin. Kita dimurnikan untuk diajar bergerak melakukan firman. Bukan cuma pendengar firman tapi pelaku firman. Kenapa Tuhan melakukan itu? Karena Tuhan sayang. Ibrani 12 mengatakan hanya orang-orang yang disayang sama Tuhan yang dihajar. Seperti anak dihajar sama bapaknya. Kalau engkau tidak dihajar, maka mungkin engkau anak-anak gampang atau anak-anak haram. Yang bahasa Yunaninya disebut di Ibrani 12 itu notos. Yang artinya anak haram. Ya, yang tidak diinginkan. Tapi saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan yang diinginkan. Dan itu sebabnya kita mengalami proses pelatihan, pendisiplinan, dan diajar praktek untuk memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, supaya apa sih kita harus lewatin itu semua? Nomor 1, supaya murni. Supaya murni. Maleakhi 3 ayat 1-4. Dikatakan api itu turun memurnikan Lewi dan Yehuda dan Yerusalem. Tetapi di ayat keempat, ayat 3 dan 4 dibilang begini. Ya, waktu api itu turun memurnikan, mentahirkan seperti orang yang memurnikan mentahirkan perak. Maka ia mentahirkan, api itu mentahirkan orang Lewi dan menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda
dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Saudara, pernah terjadi persembahan Israel, persembahan Yerusalem, persembahan Yehuda sangat berkenan di mata Tuhan. Tapi ada waktunya kemudian berapa tahun, berapa belas tahun, berdekade setelah itu terjadi. Ya. Tiba-tiba semua ibadah yang terjadi tidak dikenan Tuhan lagi. Kenapa? Ternyata yang jadi masalah bukan persembahannya, bukan ibadahnya. Tapi orang yang beribadahnya tidak kudus, tidak murni. Orang yang mempersembahkan persembahannya tidak kudus, tidak murni. Dan Tuhan mau kita semua dimurnikan supaya apa yang engkau persembahkan itu berkenan di hadapan Tuhan. Bayangkan Anda beribadah, Anda datang hari Minggu, engkau sudah sangkal diri, bahkan ada yang sudah puasa, rajin baca Alkitab, engkau berani untuk sebagai ibadahmu engkau jadi saksi, engkau sangkal diri, bahkan berkorban, bayar harga. Tapi semua yang jerih lelah yang engkau lakukan tiba-tiba dibilang aku tak berkenan. Waduh, sedih banget ya kalau dengar seperti itu. Nah, kenapa dimurnikan supaya apa yang kita lakukan semuanya tadi dikenan Tuhan. Gimana caranya sih? Coba periksa diri kita hari ini. Apakah Anda dan saya sudah murni? Kalaupun rasanya sudah, izinkan Tuhan memurnikannya lagi. Lebih lagi. Selama Anda dan saya masih ada di dunia yang sama, maka kita semua masih harus terus diproses. Paulus bilang, mati itu keuntungan. Tapi kalau hidup, itu kewajiban untuk berbuah. Amin saudara. Jadi kita masih terus mengalami perjalanan bersama Tuhan. Yang pasti kita mesti belajar ngerti, belajar percaya bahwa itu akan mendatangkan kebaikan. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin saudara. Saya selalu pegang kata-kata ini. Tuhan terima kita apa adanya. Tapi setelah kita ada di tangan Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita apa adanya. Sekali lagi, Tuhan terima kita apa adanya. Tapi setelah kita di tangan Tuhan, Tuhan tidak akan biarkan kita apa adanya. Engkau akan diubah, engkau akan dibentuk. Justru karena Anda dan saya adalah milik kepunyaan Tuhan yang disayang sama Tuhan. Tuhan punya rencana, Tuhan punya mau. Makanya kita dimurnikan, dipersiapkan. Dan itu sebabnya Anda dan saya harusnya maju. Ya, ini yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan. Pemurnian, api, proses yang sedang terjadi itu membuat, mendorong supaya kita tumbuh
dan berbuah. Efesus 4 ayat 15 bilang, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih kita, kita bertumbuh dalam segala hal, dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Diproses kita supaya tumbuh akarnya mesti bagus, maka akarnya diproses. Supaya tumbuh pokoknya harus bagus, makanya pokoknya diproses, pertumbuhannya diproses. Supaya tumbuh dan berbuah, maka hidup kita dibentuk supaya ada hasil, ada buah. Yang pertama mungkin kita diproses akarnya, karena akar itu nanti menentukan bagaimana Anda dan saya bisa menyedot mineral dari bawah. Hubungan kita dengan Tuhan itu akan menentukan. Firman Tuhan berkata, kalau ada pohon yang ditanam di tepi aliran air, maka pohon itu tidak akan takut sama musim panas, musim kering. Dia akan terus bertumbuh karena dia dekat sama sumber air. Dia akan bisa berbuah pada waktunya. Pastikan akar kita bagus. Dan Tuhan akan proses kita supaya akar kita bagus. Diproses, dibuat bergantung sama Tuhan supaya akarnya bagus. Diajar supaya tidak ngandalin diri saja, tidak hanya ngandalin kepintaran saja. Diajar supaya lebih banyak ngandalin Tuhan dalam segala sesuatu. Nanya Tuhan dalam segala sesuatu supaya akarnya bagus. Lalu setelah akarnya diperbaiki, makin lama makin kuat, terus-terusan supaya tambah lama tambah kuat, kita akan bertumbuh. Batang kita juga harus kuat, kokoh. Dan kokoh itu butuh ujian. Selama akarmu kuat, batang akan ada yang menopang, yaitu akar. Tapi batang itu nanti harus kuat juga supaya nggak patah. Dia harus terus tumbuh supaya nanti ada tempat kuat untuk menampung buah-buah yang akan dikeluarkan oleh pohon itu. Dan oleh karena itu Anda dan saya akan mengalami ujian. Dilatih dengan perkara-perkara kecil. Cobaan-cobaan atau ujian-ujian kecil. 1 Korintus 10 ayat 13 bilang pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak akan melampaui kekuatan manusia. Karena Allah itu setia. Ketahuilah kalau Tuhan mengizinkan engkau dicobai, Ia sudah menyiapkan jalan keluarnya. Katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, jadi untuk apa dikasih izin supaya Anda dan saya diterpa sama angin? Supaya kuat. Tidak tergoncangkan. Kenapa kita diizinkan ketemu badai? Dibanjiri sama hujan. Supaya kuat. Ya, supaya kuat. Teruji. Teruji batangnya. Pertumbuhannya teruji. Kadang-kadang kita ketemu sama hujan sakit hati. Kadang-kadang kita ketemu sama angin kekurangan, angin kekeringan. Yang membuat Anda dan saya seperti lonely, seperti sendirian. Kadang-kadang kita dipisahkan dari support system kita. Supaya Anda dan saya hanya bergantung kepada Tuhan saja. Hanya mengandalkan pertumbuhan dari akar saja. Tidak bisa nungguin orang bantu siram kita. Tapi biar Tuhan saja yang kasih makan kita dari akar kita. Wow, ada waktunya pohon seperti itu akan mengalami pertumbuhan, mengalami pergumulan. Tapi nanti waktu akan menunjukkan bahwa pohon ini teruji. Teruji. Kita tidak akan jadi bagus hanya lewat berkat. Kita akan jadi pohon yang bagus justru lewat terpaan, lewat ujian. Sehingga akhirnya nanti ada waktunya, semua sudah ready, semua sudah solid, ada buah keluar. Buah, hidupmu seperti pohon itu menghasilkan sesuatu yang nanti akan dinikmati oleh Tuhan atau dinikmati oleh sesama. Tidak pernah ada buah yang dinikmati oleh pohon itu sendiri. Buah dinikmati oleh pemilik pohon atau dinikmati sama orang-orang di sekitar yang lewat di pohon itu. Saudara dikasih Tuhan, ada buah kehidupan dalam dirimu yang dinikmati oleh Tuhan. Tuhan senang lihat kita. Tuhan merasa memiliki dan menyenangi, menyukai pohon itu. Di Yesaya 5 Anda akan lihat di sana dikatakan Tuhan pernah
membangun sebuah kebun. Dia menyiangi, dia memupuk, dia menanam, dia membangun semuanya, bahkan menjaga. Tapi ketika dia harapkan ada buah yang manis, yang keluar malah buah yang asam. Ternyata mesti ada proses supaya dibuat jadi manis. Dan akhirnya pagar dibuka, ya, supaya binatang-binatang masuk ke dalam, supaya ada macam-macam dari alam datang menyerang supaya teruji sampai akhirnya pohon itu berhasil menghasilkan buah yang manis. Suatu kali saya ke Israel dan kemudian kami lewatin sebuah padang gurun dan kemudian ada kebun di tengah-tengah padang gurun. Dan kemudian saya tanya begini, wah, pohon ini kok sama ya, sama seperti pohon yang ditanam di daerah Danau Galilea yang banyak airnya. Kali itu kan kita lewatnya padang gurun tapi ada pohon yang sama. Lalu kemudian tour guide-nya bilang begini, iya tapi yang di Galilea tidak manis. Saya bilang, oh ya kenapa? Kan banyak airnya. Enggak tahu kenapa. Tanaman yang sama yang tumbuh di padang gurun lebih manis daripada tanaman yang sama yang tumbuh di tempat yang banyak air. Ternyata kekeringan membuat engkau jadi manis. Haleluya. Hidup kita dinikmati sama Tuhan. Hasil kita, buah hidup kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Amin saudara, Anda bukan cuma diberkati, Anda jadi berkat buat banyak orang. Hidup kita bukan cuma soal diberkati, disembuhkan, doa dijawab, enggak. Bahkan Anda dipakai Tuhan untuk doain orang, Anda dipakai Tuhan untuk jadi saksi, Anda dipakai Tuhan untuk memberkati orang. Tuhan menikmati hidupmu. Saya ingat waktu kecil, saya termasuk anak yang jarang minta sama papa mama saya. Kalau papa mama lagi tugas keluar kota, papa mama tuh nanya, ya saya kan anak laki-laki paling tua, orang Batak lagi ya. Jadi gak usah ditanya pasti disayang. Tapi saya termasuk yang jarang minta gitu. Nah jadi papa mama saya nanya, mau pergi keluar gitu, mau apa? Mau oleh-oleh apa gitu ya. Saya jarang minta. Suatu hari sebelum papa mama saya mau pergi, saya tuh lihat TV, lihat apa gitu. Saya suka sama jaket-jaket gitu ya. Dan waktu gak berapa lama orang tua saya mau pergi ke luar negeri tugas. Lalu kemudian mereka tanya mau oleh-oleh apa. Saya jawab, boleh minta jaket. Beliin aku jaket yang keren. Satu aja. Ya. Anak muda, saya waktu itu ingat saya SMA. Ya. Beliin aku jaket keren gitu. Lalu kemudian mama catat itu, lalu kemudian mereka pergi. Saya juga udah lupa waktu mereka pulang, saya udah lupa kalau saya punya permintaan. Lalu kemudian mama buka tasnya, kopernya, oleh-oleh waktu sudah pulang dan kemudian dipanggil saya. Ini jaket yang kamu minta. Oh seneng banget dong ya, kan kita minta tapi dijawab ya. Seneng sekali waktu Tuhan kasih, saudara. Jadi saya lihat jaketnya warnanya putih hijau gitu ya. Saya senang banget sama jaket itu. Ya lalu kemudian karena warnanya nggak satu solid tapi cereng gitu. Nggak tahu kenapa saya suka kalau ada warna yang cereng tapi bagus komposisinya. Nah itu jaket yang dibelikan saya suka. Saya pakai, saya mematut-matut diri depan cermin, senang banget. Sambil mama bongkar oleh-olehnya buat adik saya yang nomor 2 tiba-tiba colek saya, dia bilang, "Bang, jaketnya bagus ya." Sambil dielus-elus jaketnya ya. Dia liatin, ih keren, suka dia liatnya gitu. Saudara, saya enggak tahu kenapa waktu itu tiba-tiba saya lihat adik saya dan saya bilang gini, "Kamu mau?" gitu. "Ya mau, tapi kan jaketnya cuma satu," katanya gitu. "Oh, gitu. Ya udah, kamu suka?" "Suka." Ya udah saya buka, saudara. Saya buka, terus saya kasih dia dan saya bilang begini, "Ini buat kamu." Ini buat kamu. Wah adik saya seneng banget, asik katanya dia pakai lalu dia keliling-keliling. Dan saya ingat berapa waktu jaket itu selalu dipakai sama adik saya. Nah saudara, saya ingat waktu saya kasih jaket itu ke adik saya. Lalu mata saya melihat ke mama saya. Mama saya memandang saya bangga sekali. Senang sekali. Seolah dia menikmati
bagaimana anaknya berbagi, bagaimana anaknya saling mengasihi, bagaimana anaknya melepas haknya dan kemudian menyerahkannya ke adiknya. Saya membayangkan waktu Tuhan berkati Anda, menjawab doa Anda. Saya membayangkan waktu Tuhan melihat Anda butuh apa lalu Dia memenuhi. Saya membayangkan Tuhan sebenarnya belum berhenti, belum selesai. Dia masih nungguin kita. Waktu kita masih punya kebutuhan, reaksi kita gimana? Setelah kita dijawab doanya, reaksi kita gimana? Ada yang habis dijawab doanya malah jadi nggak ke gereja. Ada yang waktu terima terobosan, terima berkat malah kemudian nggak dekat sama Tuhan. Ada yang malah nggak bilang terima kasih. Saudara dikasih Tuhan, tumbuh, berbuah. Ya, 2 poin ini aja. Saya nggak khotbah yang panjang-panjang. Kalau Anda dan saya dimurnikan, Tuhan sedang uji akarnya. Tuhan sedang uji pokoknya. Tuhan sedang uji buah kita. Supaya Anda dan saya persembahannya, ibadahnya berkenan di hadapan Tuhan. Tapi sebenarnya hidup kita juga lagi ditunggu sama Tuhan. Ada gak buah yang berkenan di hadapan Tuhan keluar dari dirimu? Haleluya. Saya ketemu sama, saya waktu berapa hari minggu yang lalu melihat kok di gereja ada satu wajah yang saya gak ketemu. Gitu. Lalu kemudian saya tanya-tanya, kemana dia? Ya, kemana dia? Lalu kemudian ditanya. Akhirnya dia jawab, maaf gak datang. Lagi goncang, lagi galau. Ya, lagi galau sehingga gak datang ke gereja. Lalu kita pikir galau apa? Ya. Lalu kemudian ternyata terjadi sesuatu di kantornya. Dan kemudian dia terancam, dapat ultimatum bahwa dia masuk dalam list yang kalau tidak memenuhi target akan kena pemberhentian kerja. Waktu saya dengar alasan itu, saya sedih. Saya sedihnya bukan karena dia mengalami nasib yang rasanya kelihatan kurang baik. Saya sedihnya gini, saya sedihnya respon orang itu salah. Saya tanya sekarang ke depan ke Anda sendiri. Orang itu udah kena PHK? Belum. Baru terancam. Belum kena PHK. Bayangin. Sudah gak ke gereja. Baru cuma ditakut-takuti, baru diintimidasi. Gitu. Itu baru diuji saja, sudah gak datang. Dan bilangnya drop. Saya waktu dengar itu saya bilang gini, kok gitu ya? Kok begitu mudahnya? Ini belum PHK beneran. Kalau PHK beneran, mau jual Yesus? Apa sampai begitu? Wah, sedih loh dengernya. Saudara dikasih Tuhan. Dari situ saya lihat, wah akarnya kurang kuat. Wah pokoknya kurang kuat. Waduh. Saya berdoa semua yang dengar khotbah hari ini. Anda gak begitu. Saya berdoa waktu kita semua diuji sama Tuhan. Bilang harusnya bisa seperti Ayub bilang. Waktu Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Lulus. Berjuanglah untuk lulus. Jangan nyerah. Apalagi nyerah dengan imanmu. Nyerah dengan harapanmu. Nyerah untuk bergantung sama Tuhan. Kalaupun engkau sudah lakukan mendekat kepada Tuhan. Lalu tetap kena masalah. Tetap kena pencobaan atau kena masalah keuangan atau kena masalah kesehatan atau kena masalah-masalah yang lain. Saudara dikasih Tuhan, Anda tetap pegangan kuat-kuat sama Tuhan. Karena
Apapun boleh terjadi, keadaan yang tidak baik bisa terjadi. Tetapi sumber untuk jalan keluar Anda dan saya tetap Tuhan. Tetap Tuhan. Selama engkau tidak kehilangan Tuhan. Sekali lagi, selama engkau tidak kehilangan hubungan dengan Tuhan, engkau tetap punya harapan. Semua masih bisa dipulihkan. Jangan let go. Jangan let go Tuhan. Jangan nyerah sama Tuhan. Tuhan aja gak pernah nyerah sama kamu. Kalau Tuhan aja gak pernah nyerah sama kamu, kenapa kamu nyerah sama dirimu sendiri? Kenapa kamu nyerah sama Tuhan? Pegang tangan kuat, Tuhan kuat-kuat. Dia selalu menolong, dia selalu memberkati, dia selalu membawa pada jalan keluar. Tapi ada satu yang Tuhan rindu dari Anda dan saya, dewasa. Kerohanian yang matang, jadi seperti Kristus. Dunia sedang dimurnikan, Anda sedang dimurnikan. Tapi mereka menghadapi pemurnian itu sendiri. Belum tentu bisa, belum tentu menang, belum tentu bagus. Anda menghadapi pemurnian itu bersama dengan Roh Kudus. Pasti bisa bagus. Kalau mau terus pegangan tangan kuat-kuat dengan Tuhan. Amin saudara. Kita angkat tangan kita sama-sama. Kalau Anda onsite sedang ibadah hari ini boleh bangkit berdiri sama-sama. Kita angkat tangan kita sama-sama. Yuk saudara. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita angkat tangan kita sama-sama. Urabaya rania mata kasyanda kananika masyanda rania maya raba. Inna maya rania maya kanana mata saka sikararika haya sanda rania maya ranama. Tutanarania mata kabaya. Roh Kudus, Kau sudah berbicara lewat bibir lidah hamba, dan juga Kau sanggup sudah bicara langsung ke hati masing-masing kami. Engkau sedang bicara bagaimana api sedang memurnikan kami supaya ibadah kami, hidup kami dikenan Tuhan. Dan apa yang sedang Kau lakukan adalah sedang membuat akar kami tambah kuat, pokok kami tambah kokoh, buah kami tambah manis. Tuhan sedang jamah kami, ubah kami semua. Tuhan, kami berdoa biar setiap kami menang dalam setiap proses pembentukan asketis yang sedang Engkau lakukan. Kau sedang latih kami, disiplin kami, dan sedang ajar kami bergerak, mentaati, melakukan, mempraktekkan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kau selalu menolong kami, dan lewat itu semua Tuhan akan pakai untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapak, jawab semua anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan. Yang sedang berbeban, beri kelegaan, berikan kemenangan, dan jawab doa mereka semua ya Tuhan. Biar mereka boleh lihat campur tangan Tuhan. Dan kami bisa cerita sama orang-orang lain bahwa Tuhan kami, Tuhan yang sayang sama kami. Tuhan kami menjawab doa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu.
topang mereka semua. Masa-masa sulit ini semuanya tetap kuat dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Mari kita terima sama-sama berkat dari Tuhan. Angkat tangan kita sama-sama. Buka hati, terima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah. Tuhan mengutus engkau untuk jadi garam dan terang dimanapun engkau berada. Terima berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia setia dari Tuhan Yesus Kristus. Juga persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Dari saat ini sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati semua.